warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat calon guru penggerak. Sudah alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti saksi nyata atau tugas dari salah satu calon guru penggerak atas nama Ibu SPD, di mana materi kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif melibatkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi itu lebih jelasnya kepada Ibu Mira kami persilakan untuk memaparkan materi yang kepada kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kita semua masih diberi kekuatan serta kesempatan untuk bisa hadir berkumpul bersama-sama dalam kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, bahkan sampai kepada kita semua yang masih setia dengan ajaran beliau. Baik, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan saya ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini tugas saya untuk aksi nyata 1.4. Jadi hari ini konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan belajar, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi itu yang akan saya paparkan. Jadi yang pertama di sini adalah perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, jadi ada 6 dimensi. Jadi bisa Bapak Ibu berdiri sebentar, jadi kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Iya. Sampai Bapak Ibu. Iya, jadi kita sunyikan ini. Ya. Dalam hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol ini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, selanjutnya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah, mengubah paradigma stimulus ini, jadi kita perhatikan dulu stimulus responnya. Nah, di sini stimulus responnya realitas kebutuhan itu kita sama. Sementara di teori kontrolnya realitas atau kebutuhan itu kita berbeda. Ya, selanjutnya lagi stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, kemudian masih di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan yang sama dengan kita, sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, lanjut lagi di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara di teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, lanjut lagi di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, dan perubahan paradigmanya pada teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sementara di teori kontrol kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon juga masih tentang model berpikir menang atau kalah, sementara di teori kontrolnya itu model berpikir itu menang. Jadi inilah perubahan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kita masuk lagi di disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasalkan dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kita sebagai pendidik di sini tujuan kita adalah bagaimana menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini kalau masalah disiplin positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan di sini adalah pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, ya, seperti yang telah kita lihat tadi. Kemudian di sini ada dari Ibu Primarias program. Nah, nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Kemudian ada juga nilai empati, nilai keilmuan, kreativitas, ada nilai kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu semua masuk ke dalam Ibu Primarias program. Nah, selanjutnya contoh nilai kebajikan yang masuk pada keterampilan hidup atau life skill. Ini
tetapi nilai pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan. Jadi selanjutnya kita lagi masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini bisa kita lihat di atas bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama adalah nilai bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kita lihat dulu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini masuk adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini masuk dalam kategori bertahan hidup. Sementara yang masuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi dalam kelompok. Nah itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang masuk dalam penguasaan. Nah nilainya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Sementara di kebutuhan kebebasan, yang masuk di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, dan bisa mampu mengendalikan arah dirinya. Sementara kebutuhan dasar manusia di kategori kesenangan ini adalah seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah sekarang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini masuk dalam motivasi intrinsik. Nah tadi itu masuk di motivasi ekstrinsik, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Jadi inilah perbedaannya antara motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Ya, lanjut lagi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kita melihat perbedaan apa sih hukuman itu, apa sih konsekuensi dan restitusi itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu hukuman. Hukuman itu seperti tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan juga itu hukuman itu bersifat satu arah. Dan hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu kalau hukuman. Sementara konsekuensi, pada konsekuensi di sini adalah terencana. Bedanya tadi kalau hukuman tidak terencana, tapi kalau di konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, atas konsekuensinya. Selanjutnya sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah ini masuk kategori konsekuensi. Nah sekarang bagaimana tentang restitusi? Nah kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi kemudian restitusi di sini juga tentang
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau dan posisi manajer. Jadi kita bisa di sini Bapak Ibu, kita itu masuk di kategori mana? Apa kita sudah masuk di kategori penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau atau manajer? Jadi kita bisa berpikir, oh saya masuk di posisi yang mana? Jadi kita nantinya bisa melihat ya. Nah, di sini ada contoh 5 posisi kontrol. Jadi ini ada contoh kasus ya. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Jadi ini adalah salah satu contoh kasusnya ya. Jadi kita masuk di posisi yang mana ini? Ya. Jadi hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ini masuk di posisi penghukum. Ya, kalau misalnya anak-anak kita beri saksi, dia hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi masuk kategori penghukum. Kemudian di sini berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu, maka kita masuk di posisi pembuat merasa bersalah. Ya. Jadi misalnya ada anak kita yang tidak memakai atribut, ketika kita mengatakan kamu selalu mengecewakan ibu bapak, nah ini masuk di pembuat merasa bersalah. Nah kemudian ketika kita mengatakan ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah ketika kita mengatakan seperti itu Bapak Ibu ya, jadi kita masuk di posisi teman. Jadi kita anggap sesuatu itu sebagai teman, ya. Jadi itulah perbedaannya tadi penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman. Nah sementara ketika kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu, maka itu masuk di posisi pemantau. Ya, itulah perbedaannya. Jadi ada tadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Nah, selanjutnya ketika kita mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kita masuk di posisi manajer, ya. Bapak Ibu, jadi inilah beberapa contoh kasus ketika ada anak siswa kita yang tidak lengkap saat upacara bendera. Jadi inilah 5 perbedaan antara 5 posisi kontrol yang tadi menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, jadi di sini ada contoh sebuah kalimat yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, contoh ketika kita mengatakan kepada siswa yang bermasalah, apakah ini masuk di posisi yang mana? Kira-kira Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk di posisi, coba ya Bapak. Iya, betul sekali Bapak ya. Jadi masuk di posisi pembuat rasa bersalah. Ya, selanjutnya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kira-kira ini ketika kita mengatakan kalimat seperti itu, apakah dia masuk di posisi yang mana? Ya, selanjutnya ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini masuk di posisi yang mana Bapak Ibu? Iya, betul sekali ya. Jadi masuk di pembuat rasa bersalah. Ya, selanjutnya ada apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kira-kira masuk di posisi yang mana lagi Bapak Ibu? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah
Posisi mengejar, iya. Terus ya. Sekarang masih ada lagi. Ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk di posisi teman ya. Jadi kita anggap seseorang sebagai teman. Masih ada lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini masuk di posisi iya hukum. Inilah salah satu contoh. Masuk lagi di keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kita di sini bisa lihat dulu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya, kemudian berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat ya, jadi kita memerlukan kalimat yang mudah diingat untuk keyakinan kelas kita. Terus kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini kita bisa terapkan untuk semua kelas-kelas kita ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Jadi menggunakan kalimat yang mudah diingat. Nah, sekarang kita masuk lagi di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi di sini adalah yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas. Ya, jadi ada 3, menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini ada contohnya nanti. Bagaimana sih itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ketika kita menstabilkan identitas, jadi sama halnya tadi kasus ketika ada salah satu siswa kita yang bermasalah tidak lengkap, jadi untuk menstabilkan identitasnya kita bisa mengatakan kalimat berbuat salah itu wajar. Ya, bisa kita katakan seperti itu. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu kita juga bisa mengatakan kepada siswa kita. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu kita bisa berikan kepada siswa kita. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan juga kita bisa mengatakan bahwa kamu berhak merasa begitu. Jadi kita sesuaikan dengan kasus siswa kita dari sini ya, untuk menstabilkan identitas. Kemudian, ya, sementara pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita berikan adalah ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Jadi bisa juga menggunakan kalimat seperti itu. Dan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan juga kita bisa mengatakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini untuk validasi tindakan yang salah. Sementara pada menanyakan keyakinan, nah, menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di sini adalah misalnya apa keyakinan
kita, jadi kita bisa lontarkan ke siswa kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi tentunya nanti siswa kita akan menjawabnya di sini. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Bisa juga. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu semua kalimat-kalimat yang bisa kita berikan untuk menanyakan keyakinan kepada siswa kita yang mempunyai masalah. Jadi di sini segitiga restitusi sudah saya laksanakan di kelas saya. Jadi ini adalah restitusi yang sudah saya berikan pada siswa. Ya, khususnya pada saat jam pelajaran pertama, siswa sedang melaksanakan ulangan, tapi tiba-tiba ada salah satu siswa, ya, jadi ada sedang apa nak? Makan. Ya, jadi Ya sudah nak, berhentikan dulu makannya. Coba lanjutkan dulu ulangannya ya. Jadi anak ini sedang makan pada saat jam pelajaran. Nah, itu saya langsung memanggil siswa tersebut untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi saya mau menanyakan, di sini memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Kita bisa identitas dulu, kemudian kita berikan validasi yang tepat, dan kemudian menanyakan keyakinan. Bersama contohnya tadi kita menanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas sebelumnya, dan kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar. Dan di sini nanti kita menanyakan keyakinan dengan mencari solusinya dan membuat siswa itu tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi di sini sudah memberikan solusi dan jadi tidak akan mengulangi kesalahan. Perkenalkan, nama saya kelas 4 SD. Saya mencoba tadi saya dipanggil oleh ibu dan saya makan terus. Tapi ibu tidak memarahi saya. Sekarang mencari solusi untuk kesalahan saya. Saya Jadi itu adalah pada saat kasus pertama. Selanjutnya pada kasus kedua, nah permasalahannya di sini ketika anak-anak dari kelas B, ini ada salah satu siswa yang membuang sampahnya sembarangan. Pada saat itu saya memanggil siswa tersebut yang sudah melakukan keyakinan. Yang pertama adalah yang tadi kan dulu identitas ya, yang tadi
berintegritas bisa validasi tindakan yang salah. Ya, beberapa kalimat yang saya lemparkan ke siswa. Habisnya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Ini adalah contoh kebiasaan seperti yang sudah saya masukkan di kelas. Ya, jadi itulah tadi contoh segitiga distribusi yang sudah saya laksanakan di sekolah. Jadi ada tadi 2 kasus. Yang pertama tentang siswa yang makan pada saat jam pelajaran. Kemudian kasus yang kedua adalah salah satu siswa ketika dari kantin dia membuang sampah sembarangan. Ya, jadi saya sudah ikuti alur tentang bagaimana segitiga distribusi. Mulai dari validasi tindakan yang salah, pertama validasi identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya. Nah, bagian akhir di sini adalah bagaimana kita dalam menerapkan program disiplin positif. Jadi hendaknya kita setiap guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, itulah mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk serta mengikuti kegiatan saya. Tentunya untuk aksi nyata menurut 1.4. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sama-sama kita dengarkan, kita saksikan pemaparan dari Ibu Dena SPD dalam aksi nyata destinasi budaya positif menyebarkan pemahaman dalam penerapan program. Jadi mudah-mudahan tadi pemaparan yang disampaikan itu bisa kita gunakan, kita praktekkan dalam sekolah kita, di dalam sekolah kita, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh yang kita hadapi tentang bagaimana meningkatkan tadi disiplin positif. Jadi itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan atau bisa melaksanakan di setiap pembelajaran kita di sekolah ini. Jadi demikianlah cara kita pada hari ini, acara pemaparan aksi nyata dari Ibu Nena Hamid. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita terutama bagi rekan-rekan siswa yang masuk belum masuk CGP, jadi mudah-mudahan menjadi bekal satu contoh aksi nyata. Jadi mudah-mudahan kita bisa selalu bisa masuk CGP. Jadi demikianlah pemaparan hari kita tutup pada acara ini dengan sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam sukses. Sukses selalu, Bu.
Oke, Kak, dulu nih kamu. Ya, jadi karena sudah ditempel, jadi ibu akan bagikan skin tone-nya ini ya. Jadi nantinya anak-anakku bisa bebas ya, bebas mau menulis ya peraturannya seperti apa. Nah, misalnya tadi apa nak? Tidak membuang sampah, misalnya bisa apa lagi? Tidak boleh membuli, iya betul sekali juga. Apa lagi anak? Iya, kalau datang tepat waktu. Apa lagi? Tidak boleh menyontek. Iya, ketika piket cepat datang ya. Iya, jadi kalian bebas ya. Jadi ibu akan bagikan. Jadi kalian akan tulis. Bebas ya, sesuai dengan apa ya. Kalian ya tulis di sini. Nah, di atasnya supaya ditempel di sini di atas. Ini. Nah, di atasnya karena dia tempel ini yang ganti-gantian nak ya. Nah, di sini nak, tempel. Oke, nah, makasih Pita. Iya, coba Pita. Ayo. Lumayan. Saat terserah di mana tempelnya. Yang lurus nak. Iya. Jatuh dulu nak. Ambil. Oke, terima kasih.
kalau tidak sampai bisa dibawa. Iya. Oke. Yuk, yang lain lagi. Ayo, sama lagi yang sudah bisa. Oke. Tempel. Iya. Yuk, lanjutnya. Ya, siapa lagi? Ya, ayo. Yang sudah, ayo. Oke, siapa lagi? Masih ada? Nanti kami dulu. Ya, jadi semuanya sudah ya? Nempel sudah? Oke, terima kasih banyak Kak ya. Jadi inilah hasil dari pendapat kalian semuanya ya. Jadi Ibu susun dulu supaya rapi. Nah, nah. Jadi Ibu bacakan dulu satu persatu ya. Nah, ini dari tadi yang pertama ada dari Vita Putri. Nah, Vita Putri menulis jangan membuang sampah sembarangan. Oke, nah ada lagi siapa ini? Ryan, dia menulis yang piket itu datang cepat. Oke, juga bagus ya Ryan. Nah, ini ada Ainun Andisa. Nah, Ainun Andisa dia menulis tidak boleh membuli teman. Iya, oke bagus. Tidak boleh menyontek. Oh iya. Ada lagi yang ditulis siapa ini? Ini ada namanya. Nah, dia menulis saling menolong. Betul sekali. Menjaga kebersihan kelas. Oke, bisa. Bagus ya. Nah, selanjutnya ada lagi. Siapa ini? Reza tidak boleh membuli. Iya, sama tadi ya. Teman juga. Ainun dia tidak boleh membuli. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Tidak boleh ribut saat belajar. Iya, bagus ya. Tidak boleh ribut saat belajar. Masih ada lagi. Ini misalnya Arsyad ya, Arsyad. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, bagus. Tidak boleh datang terlambat. Iya, jadi harus tepat waktu ya. Iya, maksudnya. Nah, ini lagi siapa? Faiyad. Ya, Faiyad dia menulis tidak boleh membuli. Ya, sama tadi ya, ada juga datang tepat waktu. Ya, sama. Nah, ini apa lagi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Iya, sama juga sudah ada ya. Belajar dengan tepat atau dengan baik. Oh, iya. Nah, ini yang terakhir ada Ulfa dia menulis tidak boleh menyontek. Iya, jadi ada yang beberapa tadi yang sudah sama ya, tidak boleh menyontek. Jadi ini pasti sama. Ya, nah ya dari sini semuanya sudah selesai. Jadi kesepakatan kelas ini jadi membuat kegiatan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, di sini tadi ada mengatakan bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kita membuat kegiatan kelas di sini ya. Jadi harus menggunakan kalimat yang positif. Keyakinan kelas. Nah, ini jangan membuang sampah sembarangan. Cuma kalimat positifnya apa kira-kira? Yang bagus. Iya, bagus sekali, menjaga kebersihan. Jadi kita nanti menggunakan menjaga kebersihan. Iya, kebersihan kelas ya tentunya. Iya, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi tadi yang mengatakan apa ini? Tidak boleh terlambat. Nah, tidak boleh terlambat ke sekolah itu kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kira-kira diganti dengan kata apa? Iya, betul sekali. Datang tepat waktu. Betul. Datang tepat waktu. Ada lagi. Coba tadi siapa yang ini?
Jadi ke sekolah menggunakan pakaian yang lengkap ya. Gunakan pakaian yang rapi. Ada lagi? Apa ini? Harus meminta izin kalau buang air. Kalimat positifnya kira-kira apa? Iya? Iya, minta izin ketika keluar. Iya, minta izin ya. Harus diizin dulu sama ibu. Izin ketika keluar. Ketika mau keluar. Apa lagi? Apa lagi nih? Apa lagi? Tidak boleh ribut. Apa tidak boleh ribut saat belajar? Jadi belajar yang tenang. Iya, bagus. Belajar yang tenang. Belajar yang tenang. Iya. Jadi nantinya ini kita akan buat lagi keyakinan kelas ya. Baru kita akan tanda tangani semua ya. Artinya dalam satu kelas kita. Jadi ini adalah kesepakatan bersama di kelas 4 ini. Ya, setuju? Oke. Jadi kita akan buat nanti keyakinan kelasnya. Oke dulu ya. Inilah keyakinan kelas ya yang sudah ibu tulis. Nah sekarang siapa anak-anakku yang bisa membacakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh iya, silakan Naal. Ya. Nah, coba Saya akan membacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. oke, silakan. Ayo, tutup. Baca sama-sama ya. Ya, dari yang pertama. 1, 2, mulai. Menjaga kebersihan. 2. 3. Saling menyayangi. 4. Menggunakan pakaian rapi. 2. Ketika mau keluar. 6. Belajar dengan tenang. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Naal semuanya. Ya, jadi nantinya kita ini akan pindahkan ke keyakinan kelas ya. Jadi di sini kita yang sudah sepakati, baru kita akan tanda tangani semuanya ya, masing-masing tanda tangani. Oke, siap ya? Kita dulu. Tadi Pak. Ya, jadi ibu akan di sini pindahkan ya keyakinan kelas. Ya, jadi